Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan tentang cara menulis daftar pustaka. Seperti diketahui, daftar pustaka merupakan referensi yang dirujuk untuk sebuah karya atau tulisan yang dibuat. Dengan kata lain, daftar pustaka harus ada ketika mengutip salah satu tulisan atau karya orang lain. Ketika melakukan pengutipan, tandanya kamu harus membuat sebuah daftar yang berisi informasi tentang siapa dan topik apa yang sedang dirujuk. Daftar pustaka atau yang sering dikenal dengan referensi memberikan detail informasi kepada pembaca tentang sumber rujukan sehingga setiap pembaca mendapatkan pemahaman tentang sumber tersebut. Pengertian daftar pustaka: ketika menulis sebuah tulisan ilmiah, kita harus menyajikan tulisan yang berasal dari sumber yang benar. Maka dari situlah penulisan daftar pustaka sangat diwajibkan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam daftar pustaka ada daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lain yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Terdapat beberapa sebutan lain dari daftar pustaka, yaitu referensi, rujukan, pranala atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang benar, memenuhi etika penulisan karya ilmiah sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kita mendukung ide dari penulis tersebut. Selain itu, apa tujuan dari menulis daftar pustaka dan bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar supaya tidak bingung ketika menulis daftar pustaka? Marilah kita lihat penjelasan di bawah ini. Nah, ini tujuan daftar pustaka. Menulis daftar pustaka memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Ini yang paling penting, menguatkan tulisan ilmiah. 2. Nah, ini yang sekarang sedang digiat-giatkan orang, yaitu untuk menghindari tuduhan plagiat. 3. Untuk menghargai penulis yang menjadi sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. 4. Membantu pembaca lainnya mengetahui lebih dalam sumber kutipan karya ilmiah yang ditulis. Penulisan sumber kutipan berdasarkan caranya, yaitu cara langsung dan secara tak langsung. Apa itu cara langsung? Cara langsung adalah kutipan yang mengutip tulisan dari sumber acuan tanpa merubah kalimat penulis. Istilah mudahnya mengutip langsung menggunakan teknik copy paste sebuah tulisan sesuai dengan ketetapan American Psychological Association atau APA. Kutipan langsung terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek berarti mengutip sebuah tulisan tidak lebih dari 40 kata. Untuk penulisan kutipan langsung pendek, tulisan menjadi satu paragraf dengan tulisan kamu dan disertai dengan tanda kutip. Hal ini untuk membedakan mana tulisan kamu dan kutipan dari orang lain. Tulis sumbernya berdekatan dengan kutipan yang kita tulis. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 40 kata atau biasa dikenal dengan block quote. Cara penulisan kutipan langsung yaitu membuat paragraf baru dengan kalimat agak sedikit menjorok ke kanan tanpa tanda kutip, namun tetap menggunakan jenis font yang sama dengan tulisan kita. Hal ini untuk membedakan mana tulisan yang kita kutip, mana tulisan yang kita buat sendiri. Perlu diingat bahwa mengutip sebuah tulisan tidak hanya dilakukan untuk mendukung ide tulisan kita, namun bisa juga digunakan untuk menunjukkan bahwa adanya beberapa penulis yang tidak setuju dengan ide kita atau memiliki pandangan berbeda dengan kita. Contohnya, perempuan harus memiliki ruang dan uang untuk dirinya sendiri. Hadits tahun 2002, halaman 3.
Yang berikutnya adalah pengutipan tidak langsung. Dalam hal ini, penulis berarti tidak mengutip secara utuh kalimat dari sumber acuan, namun penulis merangkai kalimat sendiri. Kutipan tidak langsung atau yang disebut parafrase umumnya tidak perlu menulis nomor halaman dari sumber yang dikutip. Kenapa? Disinilah yang paling banyak kita gunakan, yaitu pengutipan secara tidak langsung untuk mengurangi tingkat plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini American Psychology Association atau APA menganjurkan untuk menuliskan nomor halaman dari sumber yang menjadi acuan jika kita menganggap mencantumkan nomor halaman dapat membantu pembaca karya ilmiah kita, maka tidak ada salahnya untuk menuliskan nomor halaman. Sebaiknya didiskusikan hal ini dengan pembimbing kita. Contohnya, ya, ini contoh dari kalimat kutipan tidak langsung. Hal ini dikemukakan oleh Goffman tahun 1951 yang berpendapat bahwa laki-laki cenderung memilih pasangan yang memiliki status sosial yang sama dengannya. Atau bisa juga pada tahun 1950, Goffman melakukan penelitian tentang keterkaitan antara laki-laki dengan status sosial. Di sini perlu diperhatikan apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka, yaitu satu daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad nama belakang sang penulis. Daftar pustaka yang memiliki penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Nah, ini kenapa seringkali terjadi kesalahan, ya, tapi harus mengikuti format penulisan yang disyaratkan oleh suatu jurnal atau juga yang disyaratkan di institusi tempat kita belajar, ya. Makanya di sini biasanya itu untuk menulis nama dalam daftar pustaka, yaitu nama belakang dari sang penulis. Kemudian mengurutkannya kalau bila kita mengambil kutipan dari banyak sumber yang hanya satu pengarangnya, ya, maka diurutkan tanggal dari penerbitan publikasi itu. Nah, elemen yang ditulis dalam daftar pustaka biasanya nama penulis, tahun publikasi atau terbit, judul buku atau karya ilmiah, tempat terbit, dan nama penerbitnya. Cara menulis daftar pustaka dari buku dan contohnya. Nah, secara umum kalau kita lihat itu adalah nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota penerbit. Nah, ini contohnya. Hirata Andrea, tahun 2006, sang pemimpi Yogyakarta Bentang. Jadi komponennya adalah nama penulis. Nama belakang dahulu kita tulis, baru disusul dengan tanda koma, nama depan. Jika di dalam buku terdapat gelar, gelar-gelar dari penulis, maka gelar-gelar tersebut tidak perlu ditulis di dalam daftar pustaka. Contohnya Lestari Dewi. Jika ada 2 atau lebih nama penulis yang tercantum di sumber acuan, maka harus ditulis dari nama pertama, sisanya tidak perlu. Jangan lupa menambahkan dan, ya, dan Lestari Dewi dan Selo Sumarjan, ya, seperti ini. Kalau seandainya banyak, ya bisa kita tulis DKK. Nah, kemudian tahun terbit. Setelah menulis nama penulis, maka kita tuliskan tahun terbitnya. Ini contohnya Hinata Andre tahun 2006. Kemudian judul buku. Hiranata, contohnya Hirata Andrea tahun 2006, sang pemimpin. Kemudian tempat terbitnya Yogyakarta. Kemudian nama penerbitnya Bentang, ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi dalam penulisan daftar pustaka dari sumber buku, ya.
terdapat angka dalam nama penulis. Maka contohnya seperti ini. Andreas Michael 3 tahun 96, Guide of Reptiles, New York Doubleday. Kemudian kedua, daftar pustaka dari buku yang ada nama penulis. Jika tidak ada nama penulis buku, maka hanya dituliskan judul buku, tahun terbit, dan lokasi penerbit. Contoh American Oxford Dictionary and Thesaurus ya 2009, Hatterton, Victoria, Australia. Nah, daftar pustaka dari banyak buku penulis sama. Jika kamu menggunakan lebih dari satu buku dari penulis yang sama, maka diurutkan berdasarkan tahun terbit yang paling awal. Contohnya seperti ini ya, 2004 dulu baru 2006. Buku ditulis oleh sebuah organisasi ya, maka contohnya seperti ini. New York Health 2002, The Best Practice Guidelines for the Management of Type 2 Diabetes in Children and Adolescents. New York Health. Nah, kemudian daftar pustaka dari buku dengan edisi. Contohnya seperti ini. Ya, ini Wilmot W ya 2004, Rock and Landscape of the National Park of Southern Australia, second edition, Brisbane Geological Society of Australia, Queensland Division. Kemudian kalau diambil dari editor, dari buku yang diedit oleh editor ya, maka penulisannya seperti ini. Friedman S and Watch TD edition 99, measuring environment across the lifespan, emerging method and concept, Washington DC, American Physiology Association. Ya, daftar pustaka dengan buku berseri ya, bisa dilihat di sini hampir sama itu. Kemudian daftar pustaka dari e-book. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kita banyak sumber dari e-book yang diakses secara daring atau menggunakan e-book, maka cukup ditulis nama belakang, penulis, inisial, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, penerbit, di mana database-nya. Oke. Namun jika linknya tidak diberikan, kita mengarahkan pembaca cara mengakses buku tersebut, bukan membuka secara daring, maka tulislah tersedia dalam. Ya, 9 ini terakhir daftar pustaka yang diterjemahkan dari buku terjemahan. Jika buku yang diambil ya dari terjemahan, maka ditulis nama asli pengarang, tahun terbit, judul buku, diikut nama penerjemah, tempat terbit, nama penerbit terjemahan ya. Ini contohnya Du John 2006, Sistem Informasi dan Komunikasi, M Haryanto, terjemahan Jakarta Gramedia.